Ya, bahkan kesalahan Tuhan gak ingat. Sehingga Tuhan hanya ada berkat dan berkat. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa Yesus menjadi imam besar agung kita. Hanya memberkati dan memberkati. Tidak ada kutuk. Itu kebenarannya. Kalau dibilang ada kutuk, dari pertama di surga nggak ada kutuk, nggak ada penyakit, nggak ada wabah, nggak ada bencana. Yang kedua, dari mana alasannya? Karena Tuhan tidak ingat lagi kesalahan, tidak ingat lagi dosa. Pak, bukankah Alkitab berkata apa yang kita tabur kita tuai? Betul, saudara. Tetapi kita tidak menuai yang buruk. Betul kita menabur yang buruk, tetapi kita tidak menuai yang buruk. Nah, gimana Pak? Kita hanya percaya apa yang kita tabur yang baik, yang Tuhan berikan pada kita. Di dalam kasih karunia, kita menuai yang baik itu. Yang buruk, semua yang buruk, yang kutuk, yang penyakit, yang kemiskinan, yang kegagalan, wabah, malapetaka, bencana, tragedi, semua sudah ditimpakan kepada Yesus. Ya, Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tano. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita akan melanjutkan bahwa Kristus, Tuhan Yesus, telah melakukan sebagai korban menghapus dosa kita sekali dan untuk selama-lamanya. Lihat ya, bahwa Allah mempunyai kehendak bahwa Dia menghapus yang lama, ya, menghapus hukum Taurat yang lama yang menuntut dan menegakkan yang kedua, yaitu kasih karunia, ya. Dan itu luar biasa, saudara memiliki secure, kelepasan yang kekal, ya. Dan kalau kita masih ragu, Tuhan meneguhkan lagi, ya. Tuhan meneguhkan dalam tayangan yang berikut ini kita akan melihat bagaimana Tuhan berkata, aku melupakan dosa. Ya, bagaimana Tuhan bisa lupa? Ya, hanya karena pengorbanan Yesus. Itu yang Dia ingat. Dan kita harus memiliki apa yang Tuhan pandang terhadap kita. Demikian itulah cara kita memandang. Kalau Ia katakan sudah selesai oleh karya anaknya, kita juga setuju. Kalau Dia memandang bahwa dosa itu sudah Dia lupakan, kita juga setuju. Dan kita memandang seperti itu. Ya Pak, bagaimana kalau kita itu jatuh? Dan faktanya tidak ada seorang pun yang tidak jatuh. Semua jatuh. Ya, orang lahir baru, percaya Yesus, jatuh. Pak, bukankah ayat firman Tuhan berkata, itu sengaja berbuat dosa dan tidak ada lagi pertolongan? Saudara bisa baca itu dalam kitab Ibrani. Ya, bahwa Tuhan itu bicara tentang orang Israel. Jews. Penulis Ibrani ada Rasul Paulus yang berkata, kalau kamu sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengar Yesus Mesias. Mereka mendengar apa yang diberitakan Paulus tentang Injil kabar baik. Tetapi mereka kembali lagi ke temple sacrifice. Ke bait pengorbanan domba kaki 4. Ya, bukan anak domba Allah, Yesus. Itu dikatakan sengaja berbuat dosa. Itu dikatakan juga mereka itu double cross. Menyalibkan Yesus kedua kali. Kenapa? Gak bisa. Hanya satu kali dan untuk selama-lamanya.
Nah, apakah kita orang Kristen, orang percaya, mau melakukan kesalahan yang sama? Tidak ada lagi korban. Tetapi tidak seperti itu yang kita percaya. Ya, bahwa kita ini setelah kita tahu bahwa sekali korban itu Yesus, ya, kita kemarin sudah dengar di dalam Roma 1 ayat yang ke-10, ya, bahwa kematiannya hanya kematian bagi dosa, sekali kehidupannya bagi Allah. Kita sudah dengar. Ya, sekarang kita bagian kedua ini kita saudara boleh catat, ya, supaya ayat-ayat ini saudara bisa cek dan recheck di rumah. Di dalam Ibrani 8 ayat 12, ya, saudara akan catat. Ibrani 10 ayat 17, 10 ayat 17, Mika 7 ayat 19, Mika 7 ayat 19, dan Roma 4 ayat 6 sampai 7. Roma 4 ayat 6 sampai 7. Ya, itu ayat-ayat yang luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan sendiri yang berkata, aku melupakan, ya, dosa-dosa kita. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Ya. Dan selanjutnya kita dengar, ya, tadi kita sudah lihat bahwa Yesus itu satu kali untuk selama-lamanya korbannya, ya, dan sehingga hidup kita hidup bagi Allah. Berarti kita hidup milik Allah. Ya, dan fokus kita tidak lagi memandang kepada dosa, kepada diri kita, tetapi memandang kepada Allah. Coba lihat, ya, mulai dari Roma 6 ayat 11 dulu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Nah, jadi demikian, ya, apa itu? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi kematian Yesus itu menyediakan kematian buat kita, ya, bagi dosa. Ya, karena dosa itu adalah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu kita mengenal dosa. Ya, karena pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Tapi kita memandangnya kita telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah, ya, dalam Kristus Yesus. Kita hidup bagi Allah. Artinya apa? Kita fokus kepada Allah. Ya, jadi bukan mengingat-ingatkan lagi Tuhan akan yang Tuhan sudah lupa. Ya, saudara percaya dulu sama saya. Nanti ayat-ayat saya berikan. Ya, bahwa Tuhan melupakan dosa. Ya, singkirkan dosa, menghapus dosa. Kita sudah dengar, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 29. Dia take away dosa melalui korban, ya, bukannya main seperti itu aja, tidak, ya, dengan keadilannya dan kasihnya itu berjumpa di kayu salib, ya. Jadi benar-benar Tuhan itu sudah lupa, tetapi orang bilang nggak bisa begitu, dosa nggak bisa diampuni kalau tidak diakui. Karena itu kepercayaan yang terus-menerus sudah ditanamkan kepada orang Kristen. Yohanes 1 ayat 9. Padahal Yohanes menulis kepada orang-orang Gnostik yang tidak percaya surga dan neraka. Tidak percaya adanya dosa. Makanya dia bilang menipu diri sendiri. Kamu percaya Yesus juga enggak, menipu diri sendiri lagi. Tapi kalau kamu datang kepada Yesus, menerima Yesus, dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa. Ya, kata segalanya orang sudah terlewat. Jadi ketika kita datang sebagai orang berdosa, dan kita datang kepada Yesus Juru Selamat, dan kita bilang, saya orang berdosa, Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ampuni dosa saya, Tuhan. Dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus selama-lamanya. Ya, tapi kalau jatuh lagi kan harus diakui. Nah, kembali lagi, saudara. Melakukan
mengingatkan Tuhan berulang-ulang akan dosa. Seperti di dalam perjanjian lama. Membawa lagi domba yang harus dibawa. Membawa lagi domba yang harus dibawa. Setiap hari imam besar harus melakukan itu. Tetapi kita punya imam besar yang agung. Yang berkata satu kali untuk selama-lamanya. Dia Bapa sudah menerima. Accepted. Menerima kesempurnaan pekerjaan Kristus di mata Tuhan. Sehingga dia berkata, aku sudah lupakan semua dosamu. Ya, kalau sudah berkata, iya kan, tapi kan yang lalu oke, yang sekarang oke. Tapi yang masa depan, masa Tuhan sudah lupakan. Kembali lagi saudara. Ya, orang seringkali lupa. Ya, misalnya saya lahir 1963. Yesus mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bagaimana saya hidup di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2000 di abad ke-21 ini. Saya jatuh juga dalam dosa, dalam kegagalan yang seringkali kita hadapi. Ya, tetapi kita berkata waktu kita percaya, dosa saya diampuni. Dosa saya di masalah depan dibanding 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita percaya, waktu kita percaya Yesus bahwa itu dosa masa depan kita ditanggung 2000 tahun yang lalu. Kenapa kita tidak percaya 2030, 2040 dan selanjutnya? Itu termasuk ditimpakan kepada Yesus. Sehingga kita percaya dosa kita sudah dihapus. Yang masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Jadi Tuhan benar-benar lupa, bukan melupa-lupakan. Ya manusia, ya saya lupa-lupain deh, saya lupakan deh, pada dalam hatinya masih ingat. Ya, tidak, Tuhan melupakan. Sekali lagi ya, saya bacakan dari Yohanes 1 ayat 29. Sebab keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus, taken away, ya, dosa dunia. Jadi saudara bisa berkata bersama saya, dosa saya dihapus oleh darah, ya, darah anak domba Allah. Ini sudah dinubuatkan, ya. Nabi Mika dalam Mika 7 ayat 19 katakan gini, biarlah ia kembali menyayangi kita, ya, karena dosa pisah. Karena Tuhan dari respon Tuhan, sikap Tuhan, dia menyayangi, menghapus kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi sudah ada sebenarnya pernyataan Alkitab, firman Tuhan berkata dia melupakan, melempar ke dalam tubir laut. Ya, sering kita juga nyanyikan ya. Segala dosaku Tuhan lupakan. Kenapa? Hanya karena darah. Karena ada pengorbanan yang sekali dan untuk selama-lamanya. Ya, sudah bisa lihat di dalam tayangan saya yang sebelumnya. Kita ini tidak lagi dikejar oleh kutuk dosa. Ya, kita ini tidak dikejar oleh korban-korban kaki empat. Tidak ya. Makanya Raja Daud juga dalam perjanjian lama begitu melihat jauh ke depan. Dia melihat satu generasi di mana berbahagia sekali ya. Bahwa dosanya tidak lagi diperhitungkan. Tidak diperhitungkan lagi. Ya kita baca aja di dalam Roma 4 ayat 6. Bagaimana Rasul Paulus menuliskan apa yang dikatakan Daud. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, bukan berdasarkan perbuatannya di bawah hukum Taurat. Ya, menguduskan diri bukan, tetapi dikuduskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Diampuni, dia juga mengalami diampuni. Waktu dia mengambil Betseba, dia diampuni oleh Tuhan.
karena dia ditegur oleh Nabi Natan. Tetapi dosanya ditutup. Tetapi konsekuensinya, akibatnya dia harus tanggung tetap. Ya, anaknya mati. Tetapi ayat 7 katakan, ayat 8 katakan, berbagai manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, itu kita, saudara. Bahkan ketika kita gagal, kita tidak lagi berharap untuk terima penghukuman. Wah, begitu luar biasa, ya. Kita ada orang yang berkata kepada saya, Pak Melki, saya ini kena penyakit ini dan ini. Karena dulu saya begini dan begitu. Wah, saya suka makan sembarangan. Wah, saya suka berbuat begini dan begitu. Sehingga saya sekarang kena penyakit ini dan itu. Bahkan saudara, kita tidak lagi berharap untuk terjadi yang buruk seperti teman saya ini. Karena dia melihat bahwa itu yang dia sudah tabur di masa lalu dan ini dia tuai. Pak, bukankah Alkitab berkata apa yang kita tabur kita tuai? Betul, saudara. Tetapi kita tidak menuai yang buruk. Betul kita menabur yang buruk, loh. Tetapi kita tidak menuai yang buruk. Nah, gimana Pak? Kita hanya percaya apa yang kita tabur yang baik, yang Tuhan berikan pada kita. Di dalam kasih karunia, kita menuai yang baik itu. Yang buruk, semua yang buruk, yang kutuk, yang penyakit, yang kemiskinan, yang kegagalan, wabah, malapetaka, bencana, tragedi, semua sudah ditimpakan kepada Yesus. Itulah sebabnya Tuhan katakan, tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, kita memberikan semua yang buruk. Tuhan menerima semua yang buruk dari hidup manusia. Dan memberikan yang baik dari Tuhan kepada kita. Itulah nilai kebenaran daripada pertukaran di kayu salib itu. Kita tidak dihantui lagi oleh hukum tabur tuai yang buruk. Tetapi kita percaya yang baik. Karena apapun yang kita kerjakan itu modalnya dari Tuhan juga. Ya. Dan kita melakukannya itu karena kasih karunia juga. Tapi kita menerima penuaiannya yang baik dari Tuhan juga. Itu suatu janji yang luar biasa. Ya, kita bersuka cita. Nah, sekarang kita lihat bukti firman Tuhan. Di dalam Ibrani 8 ayat 12. Luar biasa, saudara, perhatikan baik-baik. Ya, jangan menolak belas kasihan Tuhan ini. Ya, jangan bilang, bagaimana Tuhan bisa lupa? Tuhan nggak mungkin lupa. Firman Tuhan katakan begini. Sebab aku, kata Tuhan, akan menaruh belas kasihan, merciful, terhadap kesalahan mereka. Ya, lihat ya. Dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bahasa Inggrisnya bilang gini, I will remember no more your sins, dosa, and iniquities, kesalahan. Ya, bahkan kesalahan Tuhan gak ingat. Sehingga Tuhan hanya ada berkat dan berkat. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa Yesus menjadi imam besar agung kita. Hanya memberkati dan memberkati. Tidak ada kutuk. Itu kebenarannya. Kalau bilang ada kutuk, dan pertama di surga nggak ada kutuk, nggak ada penyakit, nggak ada wabah, nggak ada bencana. Yang kedua, dari mana alasannya? Karena Tuhan tidak ingat lagi kesalahan, tidak ingat lagi dosa. Jadi kalau ada orang bilang hanya dosa Adam saja, hanya dosa pertama aja yang ditanggung Yesus. Berikutnya ya dihitung lagi. Ya enggak begitu. Dosa dan kesalahan. Sama-sama saya katakan, dosa dan kesalahan
I will remember no more. Aku tidak lagi mengingat. No more. Ume. Ya, double negatif. Tidak mungkin aku ingat lagi. Ume. Ya, double negatif. Di dalam bahasa Yunani dikatakan kalau ume itu double negatif. Tidak akan pernah mungkin aku ingat lagi. Ya, yang ketiga katakan kita jangan menolak ya karya Yesus yang sempurna itu. Ya. Saya bacakan di dalam Ibrani 10 ayat 17. Ya. Jadi tadi kita katakan apa? Tuh, Ibrani 8 ayat 12, Tuhan sudah melupakan dosa dan kesalahan. Diulang di dalam Ibrani 10 ayat 17, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sama ya. And their sins and iniquities will I remember no more. Yes. Ya, kita mempunyai kepastian Tuhan tidak lagi menghukum kita. Karena dosa tidak diingat lagi. Ya, ayat 18-nya katakan jadi apa respon kita apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi harus bawa korban domba kaki 4 atau lembu kaki 4. Kenapa? Karena udah ada satu kali untuk selama-lamanya. Ya, tidak perlu lagi kita datang dengan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya lagi, ampuni saya lagi. Kita ya Pak, kalau dosa, mulainya saudara, ya, saudara tidak dihukum datang kepada Tuhan, Tuhan saya salah lagi. Tetapi itu bukan pertobatan di dalam satu kali dan selama-lamanya ini, di dalam kasih karunia perjanjian baru. Jadi bagaimana Pak? Kita mengakui Tuhan, saya gagal. Iya. Tetapi saya tahu Tuhan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itulah posisi kita yang menentukan provisi. Ya, kalau kita kembali lagi fokus dosa, orang akan kembali lagi dikuasai jerat dosa. Ya, buktinya banyak orang minta ampun dan tetap melakukan. Ya, sebagai penutup bahwa kita melempar semua kepada Yesus. Khawatir kita kepada Yesus. Ya. Jadi Tuhan sudah menghapus dosa kita, menguduskan kita, ya. Tuhan sudah lupa semua dosa kita. Ya, dan ingatkan bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena kami tidak perlu lagi berulang-ulang membawa korban domba kaki 4 seperti dalam perjanjian lama. Tetapi kami tahu bahwa korbanmu sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Nilainya kekal. Dan kami sudah mendengar bahwa Tuhan sudah melupakan semua dosa kami. Yang masa lalu, yang masa kini, yang masa depan, selama-lamanya. Dan kami dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Di dalam semua kelemahan kami tetap berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kami tahu itu kehendak Allah dan alam Bapa kami menyenangi, menyukai ketika kami menyadari seperti Engkau memandang. Memahami seperti Engkau memandang kami. Demikian itu yang kami perkatakan kembali kepadamu. Dan Bapa, setiap orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan ini, mereka akan mengalami kemerdekaan dari semua penyakit, semua kutuk, semua malapetaka, bencana, wabah, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, sebab suplai Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Sebab kami sudah mendengar bahwa posisi kami bersama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa yang akan menentukan suplai Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami sudah mendengar firman Tuhan yang memerdekakan ini.
Dan biarlah firman-Mu itu menyerap dalam setiap sel dalam kehidupan kami. Dan kami menjalani kehidupan yang lebih daripada pemenang. Yang reign in life, berkuasa dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.